Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan rahmat dan hidayahnya lah sehingga kami dari kelompok 9 masih sempat melaksanakan tugas yang diamanahkan kepada kami. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Nabi sebagai uswatun hasanah fid dunya wal akhirat insyaallah. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil makalah kami yang berjudul konsep-konsep tasawuf falsafi. Allah menciptakan manusia di muka bumi adalah untuk menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi. Tidak terlepas dari fitrahnya, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan dua potensi penting dalam diri manusia, yaitu akal dan nafsu. Allah Subhanahu wa taala memberikan akal kepada manusia agar mereka mampu dan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang benar dalam bertindak, bertingkah laku, berbuat ataupun bekerja. Sementara nafsu adalah sebagai pemicu bagi tingkah pekerjaan yang dilakukan oleh akal, sehingga nafsu ini dapat menjadi nafsu yang baik, yaitu nafsu yang dilatih untuk menghindar dari perbuatan-perbuatan yang tercela dan membawa dosa, dan nafsu yang buruk, yaitu nafsu yang dilatih untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan salah. Adapun pengertian tasawuf falsafi sendiri yaitu, secara umum, tasawuf falsafi adalah tasawuf yang ajaran-ajarannya memadukan antara visi mistis dan visi rasional. Tasawuf ini menggunakan terminologi filosofis dalam pengungkapannya yang berasal dari berbagai macam ajaran filsafat yang telah mempengaruhi para tokohnya. Ajaran tasawuf filsafi lebih mengarah pada teori-teori yang rumit dan memerlukan pemahaman yang lebih mendalam dan mengedepankan akal mereka, serta ajarannya yang memadukan antara visi mistis dan visi rasional. Yang kedua yaitu konsep-konsep tasawuf falsafi. Adapun yang termasuk kategori ajaran tasawuf falsafi adalah yang pertama fana dan baqo, yakni lenyapnya kesadaran dan kekal. Yang kedua ittihad, yaitu persatuan antara manusia dengan Tuhan. Yang ketiga hulul, yaitu penyatuan sifat ketuhanan dengan sifat kemanusiaan. Yang keempat wahda al-wujud, yaitu alam dan Allah adalah sesuatu yang satu. Yang kelima isyraq, yaitu pancaran cahaya atau iluminasi. Baik, yang akan saya bahas yaitu bagian pertama al-fana dan baqo. Dari segi bahasa, al-fana berarti hilangnya wujud sesuatu. Fana berbeda dengan al-fasad atau rusak. Fana artinya tidak tampaknya sesuatu, sedangkan al-fasad atau rusak adalah berubahnya sesuatu kepada sesuatu yang lain. Bagi sufi, fana mempunyai banyak pengertian, misalnya diartikan sebagai keadaan moral yang luhur, sebagai definisi yang mereka berikan, yaitu fananya sifat jiwa atau sirnanya sifat-sifat yang tercela. Kemudian sebagai akibat dari fana adalah baqo. Secara harfiah, baqo berarti kekal, sedang menurut yang dimaksud para sufi, baqo adalah kekalnya sifat-sifat terpuji dan sifat-sifat Tuhan dalam diri manusia. Dengan demikian, dapatlah dipahami bahwa yang dimaksud dengan fana adalah lenyapnya sifat-sifat basyariah, akhlak yang tercela, kebodohan dan perbuatan maksiat dari diri manusia. Sedangkan baqo adalah kekalnya sifat-sifat ketuhanan, akhlak yang terpuji, ilmu pengetahuan dan kebersihan diri dari dosa dan maksiat. Untuk mencapai baqo ini perlu dilakukan usaha-usaha seperti bertaubat, berzikir, beribadah dan menghiasi diri dengan akhlak yang terpuji. Dapat disimpulkan bahwa berbicara fana dan baqo ini erat hubungannya dengan al-ittihad, yakni penyatuan batin atau rohania dengan Tuhan. Karena tujuan dari fana dan baqo itu sendiri adalah ittihad itu. Adapun pembahasan tentang ittihad itu sendiri akan dibahas oleh rekan saya yaitu Nur Amira Istiqomah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nur Amira Istiqomah akan melanjutkan pemaparan dari saudara Ahmad Al-Mazir
yaitu konsep kedua dari tasawuf falsafi. Konsep ini dikenal dengan istilah ittihad. Kata ini berasal dari kata wahdah yang berarti satu atau tunggal. Jadi, ittihad artinya bersatunya manusia dengan Tuhan. Al-ittihad yang diamalkan oleh Al-Bustami adalah suatu makom yang tertinggi untuk lebih dekat kepada Allah. Tapi sebelum sampai ke al-ittihad, seorang sufi harus terlebih dahulu mengalami fana dan baqo. Berbicara tentang fana dan baqo sangat erat kaitannya dengan al-ittihad, yakni penyatuan batin atau rohani dengan Tuhan, karena tujuan dari fana dan baqo itu sendiri adalah ittihad itu. Maka Mustafa Zuhri menyebutkan bahwa fana dan baqo tidak dapat dipisahkan dengan al-ittihad. Yang dimaksudkan dengan ittihad adalah suatu tingkatan dalam tasawuf di mana seorang sufi telah merasa dirinya bersatu dengan Tuhan. Suatu tingkatan di mana yang mencintai dan yang dicintai telah menjadi satu, sehingga salah satu dari mereka dapat memanggil yang satunya lagi dengan berkata, "Hai aku." Dalam ajaran ittihad sebagai salah satu metode tasawuf, sebagaimana dikatakan oleh Al-Baidawi, yang dilihat hanya satu wujud, sungguh pun sebenarnya yang ada dua wujud yang berpisah dari yang lain, karena yang dilihat dan yang dirasakan hanya satu wujud. Maka dalam ittihad ini bisa terjadi pertukaran peran antara yang mencintai atau manusia dengan yang dicintai atau Tuhan. Adapun tokoh yang menjadi pembawa konsep dari baqo, fana, dan ittihad ini sendiri adalah Al-Bustami. Nama lengkapnya adalah Abu Yazid Toifur bin Isa bin Surusyan Al-Bustami. Nama kecilnya adalah Toifur. Ia dilahirkan di Bistam, salah satu kota di daerah Kumis, Persia, tahun 188 Hijriah atau bertepatan pada tahun 804 Masehi. Ayahnya bernama Isa adalah seorang tokoh di Bistam, sedangkan ibunya adalah seorang yang taat dan bersifat zuhud. Ia dibesarkan dalam keluarga yang taat beragama. Pada masa mudanya ia mempelajari Al-Quran, bahkan mendalaminya, belajar hadis, serta ilmu fikih mazhab Hanafi. Jadi di samping seorang sufi, ia tetap menjunjung tinggi hukum, syariat, serta sangat cinta terhadap ilmu kalam. Tidak didapat informasi bahwa ia menulis buku sebagaimana dengan tokoh-tokoh lainnya. Ajaran-ajaran beliau dan pandangan-pandangannya ini hanya bisa ditemukan melalui catatan-catatan dari muridnya atau tokoh-tokoh yang pernah bertemu dengannya. Nama beliau sangat istimewa dalam hati kaum sufi seluruhnya. Ketika Abu Yazid telah fana dan mencapai baqo, maka dari mulutnya keluarlah kata-kata yang ganjil, yang jika tidak hati-hati dalam memahaminya, kita akan menimbulkan kesan seolah-olah Abu Yazid mengaku dirinya sebagai Tuhan, padahal sesungguhnya ia tetap manusia biasa, yaitu manusia yang mengalami pengalaman batin bersatu dengan Tuhan. Di antara ucapan ganjilnya ialah, tidak ada Tuhan melainkan saya, sembahlah saya, amat sucilah saya, dan alangkah besarnya kuasaku. Cukup sekian dari konsep kedua dari tasawuf falsafi ini. Konsep ketiga yaitu wahdatul syuhud yaitu hulul akan dipaparkan oleh saudara saya Nur Hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nur Hikmah akan melanjutkan pemaparan dari saudari Nur Amirah, yaitu konsep tasawuf falsafi yang ketiga, yaitu al-hulul, di mana kata hulul ini berasal dari kata halla yahullu hululan. Kata ini memiliki arti menempati, mistis, dan berinkarnasi. Hulul juga bermakna penitisan Tuhan ke makhluk atau benda. Kemudian secara harfiah, hulul mengandung arti bahwa Tuhan mengambil tempat dalam tubuh manusia tertentu yang telah lenyap sifat kemanusiaannya melalui fana. Menurut keterangan Abu Nasar At-Tusi dalam Al-Luma, sebagaimana yang dikutip Harun Nasution, adalah paham yang mengatakan bahwa Tuhan memilih tubuh-tubuh manusia tertentu
untuk mengambil tempat di dalamnya setelah kemanusiaan yang ada dalam tubuh itu dilenyapkan. Namun, hulul ini masih menjadi pro kontra di kalangan para ulama. Adapun yang pro dengan hulul ini yaitu Al-Hajjaj. Beliau berpendapat bahwa dalam diri manusia sebenarnya ada sifat-sifat ketuhanan. Beliau memperlihatkan bahwa Tuhan mempunyai dua sifat dasar, yaitu sifat ketuhanannya sendiri atau lahud dan sifat kemanusiaan atau nasut. Jika nasut Allah mengandung tabiat seperti manusia yang terdiri atas roh dan jasad, lahud tidak dapat bersatu dengan manusia, kecuali dengan cara menempati tubuh setelah sifat-sifat kemanusiaannya hilang. Menurutnya, Tuhan memiliki sifat lahud dan nasut. Demikian juga manusia. Manusia dapat menghilangkan sifat nasutnya atau sifat kemanusiaannya apabila manusia sudah mencapai ke tingkat fana. Dengan menghilangkan sifat-sifat nasut, mencapai sifat lahud atau sifat ketuhanan yang dapat mengontrol tingkah laku dan menjadi inti dari kehidupan. Namun, hal tersebut ditolak oleh Imam Al-Junaid. Beliau menyatakan bahwa Allah tersucikan dari segala kesalahan dan dia tidak hulul di dalam berwujud apapun. Karenanya, setinggi apapun taraf spiritual yang dicapai seseorang dan sebanyak apapun hakikat yang tersingkap di hadapannya, ia tetap tidak diperbolehkan sama sekali keluar dari martabat kehambaan kepada Allah dengan mengklaim sebagai titisan Tuhan. Kemudian, Al-Junaid juga bersikap tegas dan keras terhadap setiap orang yang mengklaim hulul atau ittihad dari kalangan bukan sebenarnya sufi yang secara sepihak dan palsu menisbatkan diri pada tasawuf. Meski demikian, Al-Junaid tidak serta-merta mengingkari pernyataan bernada panteistik yang keluar dari lisan kalangan sufi sejati yang tengah mengalami syad atau keadaan di luar kesadaran diri sufi. Lalu mengucapkan perkataan muskil dalam mabuk spiritual atau fananya. Selanjutnya yaitu tokoh pengembang konsep tasawuf falsafi yaitu Al-Hajjaj. Beliau merupakan ulama tasawuf yang pertama kali mencetuskan konsep hulul. Nama lengkap beliau yaitu Husain bin Mansur Al-Hajjaj. Beliau lahir tahun 244 Hijriah atau 858 Masehi di negeri Baghdad, salah satu kota kecil yang terletak di Persia. Beliau wafat pada tahun 922 Masehi. Beliau tinggal sampai dewasa di Wasit dekat Baghdad dan dalam usia 16 tahun ia sudah belajar pada seorang sufi yang terbesar dan terkenal bernama Sahal bin Abbasrah di negeri Ahwaz. Al-Hajjaj bersahabat dengan Nasr Al-Khushairi, seorang kepala rumah tangga istana. Ia selalu mendorong sahabatnya itu untuk melakukan perbaikan dalam pemerintahan dan menyampaikan kritik terhadap penyelewengan yang terjadi. Gagasan yaitu pemerintahan yang bersih itu pun dirasa berbahaya oleh pemerintah saat itu. Apalagi di sisi lain, ajaran tasawuf dan aliran-aliran keagamaan tumbuh dengan subur. Pemerintah menjadi khawatir akan kecaman-kecaman dan kritik yang ditujukan padanya, serta khawatir pada pengaruh sufi terhadap struktur politik. Maka Al-Hajjaj pun dipenjarakan karena ucapannya ana al-haq itu dianggap sebagai sebuah kemurtadan dan tidak bisa dimaafkan oleh para ulama fikih. Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep hulul ini mendapat tanggapan yang beragam dari kalangan ulama. Ulama syariah atau ahli fikih cenderung menyatakan bahwa
paham Al-Hajjaj menyesatkan, bahkan kafir. Sebagian lagi orang yang setuju dengan konsep hulul karena itu hanyalah bentuk ekspresi Al-Hajjaj tentang kedekatan dengan Tuhan, dan itu hanya didapatkan melalui pengalaman, intuisi dan tajribah sufia yang tidak bisa dirasakan semua orang. Cukup sekian dari konsep yang ketiga, yaitu Al-Hulul. Nah, konsep selanjutnya akan dipaparkan oleh Konsep Al-Wahdatus Syuhud merupakan konsep yang berasal dari Ibnu Farid. Nah, sebagaimana kita ketahui, Ibnu Farid merupakan seorang sufi yang berasal dari daerah Mesir. Kemudian Ibnu Farid dikenal sebagai raja cinta karena kecintaannya kepada Tuhan. Dia mengungkapkan kecintaannya kepada Tuhan lewat puisi dan syair-syair. Nah, kemudian beliau pergi mengembara di daerah Hijaz, dan hasil dari pengembaraan tersebut beliau mendapat kesempurnaan batin atau pengalaman spiritual, dan dengan melalui latihan dan konsentrasi batin yang teratur, maka cintanya kepada Allah semakin mendalam dan semakin menguasai relung kalbunya, sehingga ia dapat merasakan getaran cahaya Tuhan, dan akhirnya yang ia lihat dan ia rasakan hanya satu, ialah yang esa. Nah, situasi tersebut disebut dengan al-wahdatus syuhud. Bagaimana kita melihat dan merasakan getaran cahaya dari Tuhan. Kemudian konsep dari al-wahdatus syuhud ini berasal dari Ibnu Al-Farid, dengan bermula dari rasa cinta Ibnu Al-Farid yang sangat mendalam kepada Tuhan hingga mencapai kepada level syauq atau kepada bagian syauq, rindu dan dendam. Dan dari itu kemudian meningkat menjadi pengalaman, yakni kegilaan dalam asyik mayuk dengan Tuhan. Kemudian kesatuan dalam terminologi Ibnu Al-Farid bukan penyatu. Jadi al-wahdatus syuhud ini merupakan kesatuan dalam terminologi Ibnu Al-Farid, bukan penyatuan dua wujud, tetapi penyatuan dalam arti yang disaksikan hanya satu. Segala sesuatu yang disaksikan merupakan satu, yaitu Tuhan, wujud yang Maha Esa. Pluralitas yang tadinya nampak menjadi lenyap, hingga segala sesuatu nampaknya satu kesatuan, karena ia telah mampu menghadirkan Tuhan dalam dirinya melalui tajalliyat ilahi. Kemudian dalam kumpulan syairnya Al-Diwan, Ibnu Al-Farid melukiskan proses fana secara jelas. Proses awal dari fana adalah melihat Tuhan secara jelas dan pasti dalam setiap benda yang ia lihat. Bahkan dalam setiap pandangannya ke arah mana saja yang ia lihat hanya Tuhan. Pengalaman yang demikian menyebabkan Ibnu Al-Farid merasa satu dengan yang ia cintai. Pada saat dia sadar dari fananya, yang tinggal dalam jiwa dan penghayatan hanyalah sang kekasih, yakni Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud dengan melalui fana ia mengalami kesatuan dengan Allah, kemudian merasakan cinta sejati. Kefanaan bukan keleburan wujud jasmaninya, tetapi kefanaan yang dari kesadaran dan kemauan serta penganggapan indera. Oke, baik. Jadi dengan demikian semakin jelas terlihat bahwa konsep al-wahdatus syuhud ini berbeda dengan doktrin al-hulul, karena ada yang mengklaim bahwa ini sama dengan doktrin al-hulul. Sebab jadi di sini adanya perbedaan dengan konsep doktrin al-hulul. Sebab dalam konsep ini penyatuan itu bukan pada substansi manusia yang melebur ke dalam zat Tuhan, tetapi fananya seluruh yang ada dari kesadaran dan penglihatan, sehingga yang nampak dan hanyalah zat
yang esa, dan karenanya disebut al-wahdatus syuhud, bukan al-wahdatul wujud. Dalam praktek tasawufnya, konsep al-wahdatus syuhud bertolak dari dua dasar, yakni pertama melalui kasyf dan ilham sampai kepada mukasyafah, dan kedua melalui amal ridho dan mujahadah sampai kepada musyahadah. Baiklah, itulah yang dari saya. Kemudian selanjutnya yaitu konsep al-isyraq yang akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan poin kelima, yaitu al-isyraq. Jadi kata al-isyraq dalam bahasa Arab berarti sama dengan kata iluminasi, dan sekaligus juga cahaya pertama pada saat pagi hari, seperti cahaya dari timur, syarq. Tegasnya isyraqi berkaitan dengan kebenderangan atau cahaya yang umumnya digunakan sebagai lambang kekuatan, kebahagiaan, keterangan, ketenangan, dan lain-lain yang membahagiakan. Lawannya adalah kegelapan yang dijadikan lambang keburukan, kesusahan, kerendahan, dan semua yang membuat manusia menderita. Timur tidak hanya berarti secara geografis, tetapi awal cahaya. Realitas konsep tasawuf al-isyraq barangkali adalah tipe tasawuf falsafi yang paling orisinil di antara konsep-konsep tasawuf yang sealiran. Perkiraan ini cukup beralasan mengingat bahwa Suhrawardi al-Maktul, tokoh yang mencetus konsep al-isyraqi. Al-isyraq berarti bersinar atau memancarkan cahaya, dan nampaknya searti dengan al-khashf. Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa Al-Suhrawardi menggunakan simbol sebagai suatu ungkapan yang bersifat analogis, yang mengajak manusia untuk merenung dan berpikir bahwa eksistensi Tuhan di alam jagat ini merupakan hal yang mutlak yang bisa dirasakan dengan konsep kesucian jiwa, dan kesucian batin disebut dengan nurul anwar, mirip dengan matahari. Saya akan memperkenalkan sedikit siapa itu Al-Suhrawardi al-Maktul. Jadi Al-Suhrawardi adalah seorang tokoh sufi yang dilahirkan sekitar tahun 549 Hijriah di sebuah desa Suhrawardi dekat kota Zanjan di utara Persia. Nama lengkapnya ialah Syihabuddin Yahya bin Hafasi bin Amirek Suhrawardi, yang digelar dengan Al-Maktul, yang artinya dibunuh. Sejak kecil ia belajar agama, menghafal Al-Quran ketika berada di Maragah, dan belajar kepada Imam Mahyuddin Al-Jili. Kemudian ia pindah ke Asfahan dan belajar kepada Syekh Zahiruddin Al-Qari dan Syekh Al-Mardini.